Iya, masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Nah, tapi dia tidak memfitnah gitu katanya. Lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali, bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Saya siap dilaporkan kalau memang itu bukan anak dia. Berarti yakin sekali? Yakin banget. Saya siap dilaporkan. Ya, tiap orang punya keyakinan. Deja vu nih. Saya pernah ada di titik-titik seperti itu. Saya pikir kalau saya mundur saat itu, kasihan. Nyomang Santi People. Lagi bagi sama Nyonyo dan Mamang. YouTube Makom Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Banyak berdapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsinya. Ya. Masih ada kelanjutannya, respon dari Bang Densu nih soal klarifikasi kemarin nih, direspon langsung dan enjoy banget sih, nyantai slow. Iya. Dan juga pas banget, nggak tahu maksudnya ini rencana yang di atas atau kayak gimana, di saat Bang Densu hype lagi permasalahan ini, itu kan di kontennya tuh dia lagi membantu juga menyelesaikan masalah Sultan, ya, Andrigo dan Ibu Tuti. Iya. Yes, ya sama kurang lebih plus minus mirip-mirip lah ya. Tes DNA ujung-ujungnya ya ceritanya. Tapi kita bahas dulu yang respon Bang Densu mengenai klarifikasi kemarin. Yes. Ninyo, ya, ditodong langsung sama apa tuh yang suka nanya-nanya tuh? Wartawan. Iya betul. Aduh nggak ada hadiah lagi. Ya ini ditodong langsung sama wartawan pada saat beres syuting ya di ini sih kalau dilihat sepertinya kenal nih di depan studio Trans TV nih. Lihat kayak gimana klarifikasi ngerespon Bang Densu buat yang kemarin apa si Ceki. Ya. Bang Densu, bentar Bang Densu, tanggapannya dong. Apa lagi lu? Soal semalam kan Kak Ferni nih preskon nih. Kak Ferni, lu saudaraan sama dia. Gimana nih? Kapan sih lu? Mau apa? Ya dia kan udah tanggapannya nih, udah muncul. Tanggapan apa yang lu perlu? Ini katanya dia itu berawal dari podcast bersama dokter. Nah dia merasa nggak terima tapi dia upload ke IG. Nah dari Mas sendiri gimana? Ya udah nggak apa-apa. Setiap orang bisa tersinggung. Kalau kata siapa lagi namanya Panji, ketersinggungan itu masalah pribadi. Kalau memang ada yang salah ya laporkan aja ke polisi gitu. Kan saya cuma cerita pengalaman saya bagi buat orang untuk bantu dia termotivasi untuk memperbaiki hidupnya. Kalau kemudian dia merasa tersinggung dengan hal itu, di bagian mana saya nyebut namanya juga kan enggak. Ya udah. Tapi ngerasa masa lalu nggak usah diungkit-ungkit lagi karena kan dia juga udah. Iya, masa lalu nggak usah diungkit, jangan fitnah orang di masa lalu. Nah, tapi dia tidak memfitnah gitu katanya. Ya masih diterusin lah. Kalina itu sebenarnya cuma saksi yang mengetahui, bukan saksi kunci. Kapan maksudnya kapan akan diperiksa gitu, kamu udah tahu update dari pengacara? Kalina itu cuma ditanya mengetahui nggak tentang berita ini, dia cuma begitu doang. Ada lah. Bang, tapi kan dia butuh pengakuan Bang katanya Bang. Bagaimana Bang? Hah? Pengakuan untuk saya anaknya. Saya butuh pengakuan dulu 7 tahun lalu saya 10 tahun lalu saya butuh pengakuan, sampai nangis gue depan media. Siapa yang percaya sama gue? Nggak ada. Akhirnya gue berhenti. Nggak ada pengakuan. Ya. Tapi ditantangin katanya dia harus duduk bareng dulu Bang. Mau nggak? Ketemu gitu. Duduk bareng-bareng. Duduk bareng sama bapaknya. Lu nggak ngeliat? Masa sama gue sih lu aneh-aneh aja. Kan tes DNA ada. Lu bilang itu tes DNA berarti nggak valid ya? Lu ya? Bukan, maksudnya dia kan katanya Bang Densu menantangi dia. Nah, harus duduk bareng. Nantangin siapa? Bang dia Densu. nantangin siapa? Gue tidak ada menantang siapa-siapa. Gue sudah menikah. Gue punya rumah tangga. Ada postingan rame, digoreng sama netizen. Ya kan? Mau siapa lagi yang tes DNA yang pernah pertama kali dan dinyatakan negatif? Kan itu kan? Ya udah, kalau dibilang secara pasalnya tidak masuk lah. Oh pikir yang saya laporkan itu yang mana? Bang, tapi kan anaknya juga udah gede, dia udah mengerti media sosial dan dampak dari itu tugas mamanya untuk menjaga anak. Okay? Dan tapi, cara dia tidak menjaga anaknya sama sekali. Mau gimana bos? Tapi Bang Densu pernah ngobungin si anak itu nggak sih Bang?
Katanya pernah ngucapin Bro. ulang tahun gitu. Bro, saya ini bukan bapaknya. Lu ngarep apa dari gua? Gua ini lagi fight buat ngurusin istri gua yang udah keguguran 2 kali, bro. Belum lagi istri gua diomongin di situ. Gua mau ngapain? Gua mau ngapain? Suku Spargoy. Tidak dong. Udah ya? Hah? Iya, kan nggak ada nyebut nama lu juga. Bukan buat gua. Oh ya udah dia urus lah sama orang lain. Iya, carilah. Maksudnya gini loh. Udah masalah sama gua lu tutup aja. Lu cari siapa bapak daripada anaknya, ya. Gua anggap selesai kok. Cuma laporan polisi gua kan sudah masuk. Ya kita harus biarkan polisi untuk mengerjakan dia punya pekerjaan. Gue juga nggak bisa mempermainkan polisi, lapor tarik kan nggak boleh kayak gitu. Itu kan kesannya kita ini nggak serius. Nggak kasihan sama dia bang yang nyampe berdampak sama anaknya segala macam. Saya kasihan lah, nggak mungkin nggak. Makanya saya laporin polisi. Tapi dia berjuang bang untuk anaknya. Mama gue juga berjuang untuk gue. Dan banyak ibu-ibu lain single parent di luar sana berjuang untuk anak berdarah-darah. Tapi tidak pernah memanfaatkan anaknya untuk bermain. Ya, Nyampe beringot barang buat makan sehari-hari doang. ada yang sampai cuman bawa karung. Saya pernah ketemu, saya pernah ngasih duit ke orangnya, dia bawa anaknya di rumah. Ada dia pernah nyari masalah ke orang, ada dia pernah cari ngungkit apa, ada nggak ada. Banyak orang susah di luar sana. Semua orang susah lah, ya. Oke. Ya, makasih Bang Densu. Yang disampaikan apa Pak? Hah? Yang mau disampaikan? Ada pesan ya. Oh, jangan lupa nonton Rimbox Indonesia dari Senin sampai Minggu ya. Dipakai promo. Bintang tahu siapa? Maaf ya. Makasih Bang. Nonton drama soalnya. Nanti Bang. Thank you, Bang. Wartawan ganteng. Makasih Bang Densu. Aduh, beda banget ya. Iya. Beda banget ya. Maksudnya dari sebelah sono penuh emosi, amarah menggebu-gebu, sebelah sini ya santai aja jawabnya gitu. Iya. Sama tadi aku apa namanya? Apa tuh? Ngeh satu hal. Apa tuh? Waktu Bang Densu kan, ya kan dia nggak tahu saya laporin yang mana gitu kan. Aku langsung mikir, oh mungkin dia ngelaporin yang kejadian yang dulu gitu kan. Kalau yang sekarang nggak mungkin bisa masuk pencemaran nama baik nggak sih? Mungkin ya. Kalau cuma dari postingan yang itu doang gitu kan. Kalau yang dulu mungkin banget bisa dilaporin karena kan nyebut nama Bang Densu gitu kan. Kan kalau yang sekarang kan dia kali. cuma. Tapi aku nggak tahu masa kadaluarsa suatu masalah itu berapa lama gitu. Iya sih. Tapi masih mungkin juga gitu kan. Kan Iya. dia nggak bilang, kan dia nggak tahu pasal mana yang gue laporin gitu. Iya. Itu kuncinya kan, kata betul. kuncinya gitu. Betul. Tapi balik lagi tadi, sumpah jawabannya nge-strike semua sih. Nge-strike semua. Apalagi tadi waktu yang apa ya, saat jadi terkesan mengadu nasib ya pihak sebelah sono ya. Yes. Yang susah dia bilang ya udah kagok adu nasib gua adu juga. Nyokap gua juga berjuang buat gua. Iya. Di luar sana ibu-ibu juga ada yang kebetulan mungkin case-nya mirip-mirip berjuang juga gitu kan. Iya. Maksudnya bukan cuma dia doang yang berjuang gitu. Hey, come on gitu. Banyak kok orang yang ibu-ibu, para ibu di luar sana tuh yang lebih susah daripada dia gitu. Betul. Ya. Salah satunya ada komen dari Siti Komalasari nih ya. Saya dulu single mom, anak 2, nggak pernah nuntut ini itu sama bapaknya, fighting sendiri kerja Bekasi Bogor buat anak-anak. Jadi inget temennya Nyonyo, rumah di Cibubur, kerja di Jakarta Utara, Jakarta Barat perbatasan ya. Iya, Barat Utara. Dia single mom, bapaknya ya itu ya maksudnya ada pilihan sih buat fight sama buat kayak gitu. Ya itu tergantung pilihan masing-masing. Iya. Padahal kan kalau yang teman aku kan waktu itu kan dia berapa jam ya? Pokoknya tuh kalau nggak salah dia berangkat kan masuk kerja jam 8 ya. Naik motor tuh jam 3 jam berarti 2 jam ya, hampir 3 jam. Tiap hari pulang pergi kayak gitu. Fight. Iya. Fight gitu kan. Di komen-komennya semuanya rata-rata suka sama Bang Densu dan setuju ya dengan statement balasan dari Bang Densu mengenai klarifikasi kemarin ya. Iya. Dan kan di kemarin bener kan, kemarin bilang nggak ada, kita nggak nyenggol dia gitu. Terus tadi dia bilang, oh kalau gitu ya udah bagus gitu. Iya. Ya udah gitu kan. Maksudnya ya
Kalau di kemarin bilang nggak nyenggol soal Bang Densu, ya udah. Berarti bener ya nggak nyenggol lu ya, jangan nanti ujungnya nyenggol juga gitu. Iya. Begitulah Inyo. Cuman ya itu sih balik lagi, kan dia nggak tahu yang gue laporin yang mana. Iya, gitu kan. Jadi kayaknya, tapi nanti kita tunggu update selanjutnya aja gitu dari proses pelaporannya. Tapi aku langsung mikir nih, naiknya lagi masalah ini mungkin ya salah satunya trigger untuk apa ya? Nge-highlight masalah yang kebetulan lagi ada di podcastnya Bang Densu, yang masalah Sultan, terus siapa namanya? Andrigo sama Tuti. Ibu Tuti. Tadi kita nonton 3/4 lah, baru 3/4, belum sampai habis sih karena sejam durasinya ya. Kita meluncur dulu kali ya. Cus. Nah, yang ini yang ngobrol bareng, dihadirin bareng. Awal aku ngeliat gokil nih, bisa-bisanya nih dihadirin bareng. Mana nih emang pas scene berduanya nih? Mana? Nah, ini dihadirin bareng dan memang agak kenceng tensinya di sini. Iya. Mungkin satu people yang penasaran pengen tahu fullnya silahkan meluncur. Cuman memang mau nge-highlight di sini nih. Ini kan case-nya kayak gini. Bang Densu berpengalaman pernah menghadapi masalah kayak gini. Betul. Ya otomatis dia gimana ya? Sharingnya bisa dibilang apa ya? Sharingnya tuh jelas dari pengalamannya dia gitu. Betul. Bukan katanya atau dari yang dia baca. Enggak, dia langsung mengalaminya. Jadi mau nggak mau harus ke-up lagi gitu. Iya. Nah, apakah dengan adanya video ini terus tadi ke-up lagi, tersinggung lagi yang sebelah sana? Kan jadi susah kan, bingung. Iya. Justru kan harusnya kan pengalaman tuh digunakan untuk apa ya? Berbagi Pembelajaran. pembelajaran gitu. Nih part ini nih yang Mama mau highlight nih, meluncur. Cus. Nih dari sini aja ya, nggak mau panjang-panjang gitu kan, biar nanti yang full langsung meluncur. Seru sumpah nih. Ceki Pebli. Play. Tapi fair kok, gini loh, kalau misal kamu dituduhkan ini anakmu dan begitu tes DNA ternyata bukan anakmu, ya kamu berhak untuk laporkan dia. Betul. Itu fair. Dan saya siap juga. Hah? Saya siap dilaporkan kalau memang itu bukan anak dia. Berarti yakin sekali. Yakin banget. Saya siap dilaporkan. Ya tiap orang punya keyakinan. Deja vu nih. Saya Deja vu gue nih. Menurutku nggak salah dia ngomong gitu karena memang dia yang punya experience itu. Betul. Gitu. Ya deja vu karena kan masalah ini tuh pernah menimpa Bang Densu gitu. Jadi deja vu buat dia. Iya, gitu kan. gitu yang aku pertanyakan apa karena apa gara-gara nanti konten ini lagi nih terus yang sebelah sana tersinggung tuh lu ngap lagi sih. Jadi serba salah kan. Iya. Jadi kayak orang tuh nggak boleh punya pengalaman gitu. Gimana tuh ini teh? Nih ada lagi part yang meluncurnya lagi nih. Cus. Itu Ti, kalau tes DNA terjadi, oke? Iya. Komit ya. Iya. Dan ternyata hasilnya bukan anak Bu Tuti. Saya siap dituntut. Minta tes Dilaporin. DNA 2 kali? Saya nggak perlu tes DNA 2 kali, nggak usah. Sekali aja udah saya percaya. Karena saya yakin banget itu anak dia. Oke, rumah sakit, tempat, persetujuan bersama atau bagaimana? Bersama. Bersama ya? Iya. Nah di sini juga mungkin Bang Densu belajar dari pengalaman dia juga gitu kan. Karena yang kemarin kan yang kejadian dia rumah sakit Bang Densu yang pilih gitu, meskipun katanya sudah disetujui gitu. Cuman makanya di sini dia langsung todong nanya mau tes 2 Iya, kali ke rumah sakit gitu. Karena ya dia sudah pernah ada di posisi itu. Nah itulah gitu. fungsinya pengalaman tuh sebenarnya seperti itu. Nah untungnya si Bu Tuti ini dia tidak mau tes 2 kali, sekali aja cukup hasilnya gitu. Kalau Bu Tuti gitu kan. Ya balik lagi kalau si Bu Tuti gitu. Iya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Mau di dalam negeri apa di luar negeri? Yang mana yang paling akurat yang bisa membuktikan, saya siap. Oke. Mau di dalam apa di luar negeri. Dalam negeri ada soalnya. Iya. Yang penting sama-sama. Iya. Nah berarti Ibu Tuti nih siap ya? Siap banget. Jangan lari ya. Enggak. Saya pegang Kantor ngomongannya loh. saya di Cideng. Saya Iya. kasih tahu ya. Iya. Saya PNS. Saya Iya. nggak bakalan lari. Oke. Oke, berarti fair ya? Iya. Tidak akan menuntut kalau memang bukan anaknya dan siap untuk dituntut. Iya. Fair. Dan inilah fungsinya pengalaman gitu kan. Kalau kayak gini kan bukannya maksudnya mau menjual apa ya, bukan maksudnya mau menjual atau mau ngungkit yang kemarin. Enggak, kebetulan ada case yang sama. Oh sama nih, gue pernah juga nih gitu. Iya, jadi kayak dikasih tahu step-stepnya gimana sih gitu, sama kemungkinan yang akan terjadi, dikasih kemungkinan itu biar apa, biar siap gitu kan, nggak kaget gitu. Betul, kayak mungkin Mama. kalau yang sono kan kaget gitu, hah bukan gitu kan. Kalau begitu aku nggak boleh. Misalkan ada temanku nanya, keran di rumah gue patah nih gimana? Kebetulan aku punya pengalaman waktu itu keran patah nggak benerin, terus nggak boleh. Nanti tukang keran, lu nggak boleh ngungkit keran buatan gue dong yang patah itu. Iya, gitu berarti ya. Iya.
mentang-mentang kemarin habis benerin kan si Mamang. Pusing 3 jam ngebenerin keran patah. Aduh anjing pusing. Nih yo. Jadi di momen ini tuh ada 2 part ibaratnya jangan dijadikan satu. Yang pertama mereka berdua dihadirkan. Terus kan di seperempat terakhir itu yang aku baru tonton sedikit itu Ibu Tutinya keluar dan terus si Mas Andrigonya ngomong nih 4 mata nih sama Bang Densu di mana cowok sama cowok nih ya. Tapi kejawaban si Mas Andrigo tuh dia kayak keberatan tes DNA sebelum diklarifikasi soal nikah sirihnya dulu gitu. Padahal dari Bang Densu udah menekankan ketika lu tes DNA dan hasilnya no, itu semuanya clear yang dituduhkan ya, yang dituduhkan tuh bersih gitu. Tapi kekini ini meluncur ceki-ceki. Cus. Sebanyak. Iya. Kan cabut Bu Tutinya. Mas Andrigo boleh kesini deh. Nah, kita ngobrol ini maaf nih ya Mas Andrigo, saya harus lepas Bu Tuti. Iya, siap. Karena gini Mas Andrigo, punten. This is the point ya. Ini kita cowok sama cowok aja. Mas Andrigo dengan Mas Andrigo punya keresahan, ketakutan, kekhawatiran, saya ngerti lah. Tapi di sini yang kita bicarakan juga tentang masa depan Mas Andrigo. Saya pernah ada di titik-titik seperti itu. Saya pikir kalau saya mundur saat itu, kasihan anak. Dan pisaunya tetap di belakang gak akan lepas. Kita, karena ini sudah masuk ke ranah publik Mas Andrigo. Saya tahu Mas Andrigo juga menyayangkan itu kan? Iya. Benar kan? Sangat menyayangkan kan? Betul. Iya, tapi apa boleh dikata, jalan Tuhan memang unik untuk setiap orang. Bagaimana Mas Andrigo? Iya, makanya. Sebelum Mas Andrigo jawab, kayak gini nanti dibilang ngungkit-ngungkit lagi kan tuh gitu. Jadi serba salah. Iya, padahal kan ya cuman kayak ngasih tahu nih gitu kan, pembelajaran buat si Mas Andrigonya. Betul, mungkin pihak sebelah sana tersinggung, baper, emang ngungkit-ngungkit lagi. Padahal konteksnya ini kebetulan di depannya ada yang mengalami permasalahan sama nih. Gue yang pernah mengalaminya, step-stepnya minimal biar lu nggak ngeraba-raba, biar nggak makin usut nih begini, langsung ke sini gitu. Jadi kayak serba salah kalau kayak gini. Iya. Jadi kayak mengurusi ketersinggungan orang. Lanjut lagi nih jawaban Mas Andrigo. Lanjut. Mas Dini, kita sudah mendengar dan sebagainya. Saya ini kan dari dulu tidak pernah mempersulit apapun itu. Dengan bilang susah komunikasi dan sebagainya, gampang kok, sampai detik ini nggak ada komunikasi ke pihak saya, kan gitu. Artinya masalah orang kan akan berpandang kepada tes DNA dan sebagainya. Iya. Udah pasti dong. Iya. Kan itu hanya itu satu-satunya jalannya. Tapi kan saya melihat banyak hal ini. Bukan hanya itu, karena dia tidak muncul tes DNA tadi, makanya saya bilang tidak akan merubah mindset orang terhadap kita. Jika tes DNA itu anak saya atau bukan. Menurut Mas Andrigo? Iya. Tapi jika dia mampu dulu nih berlapang dada bahwa tidak ada pernikahan siri tadi, kembali lagi Mas tadi. Tetap pendirian saya seperti itu. Makanya saya bilang kalau Mas Dendi bilang biarlah pisau menusuk kita, maka kalau saya bilang begini Mas Dendi, kalau bunga yang kita genggam itu adalah bikin tangan itu berdarah, kenapa harus kita genggam? Lepaskan. Ini saya bilang sama dia harusnya. Kalau kamu berpikir terus bahwa kamu nikah siri itu ada, ini akan bumerang banyak hal. Pertama, kamu ngomong saya bangga begini itu. Saya nggak pernah bangga punya pasangan dan berbuat hal yang seperti itu, nggak pernah bangga. Kalau saya bangga, saya ceritakan sama semua orang. Oke, jadi buat Mas Andrigo, nikah siri ini jauh lebih penting daripada mengetahui ini anak Mas Andrigo atau bukan? Dua hal yang sangat penting. Tapi jika memang tidak mampu membuktikan nikah siri tidak ada, paling tidak dia berbarengan bisa membuktikan. Dia buktikan ini serentak kita tes DNA-nya, nggak ada masalah. Kenapa Mas Andrigo tidak mau? Ayo tes DNA. Sana saya yakin betul Mas Denny. Atas keyakinan bahkan hakul yakin kalau kita maaf. Nggak bisa Mas Andrigo, maaf. Kalau masalah keyakinan setiap orang yakin Mas Andrigo. Iya, makanya saya bilang, saya apapun yang orang bilang harus buktikan tes DNA. Besok pagi saya sanggup. Tapi apa yang dia sampaikan itu mentah semua, nggak ada hal konkret. Tapi sebagai laki-laki hari ini Mas Denny, tapi kan tiap laki-laki, tiap orang berbeda-beda untuk bagaimana memperbaiki diri dia atau punya keyakinan. Mungkin saya punya prinsip yang seperti itu. Karena tadi Mas Denny, saya tuh tidak mau dengan hal-hal yang negatif. Dulu saya pernah pikir ini, orang benar itu tidak perlu mengaku kebenaran. Diam aja.
time is waktu kamu buktikan. Tapi selama ini dengan saya diam-diam makin kesana kemari. Ya udah, kalau lo mulai dengan ngomong itu, oke, kita hajar di situnya. Kan begitu. Kalau lo ngomong titiknya di sini, lo mulai dengan titik ini, maka titik ini akan kita hajar. Artinya itu. Paham, paham. Iya. Gitu loh. Kan, Lawyernya Bu Tuti mau ngomong ya? Iya siap, monggo. Nah ini lanjut ke lawyernya nanti. Buat lebih penasaran gitu langsung meluncur ke video. Cuman aku gemes sama Mas Andrigo. Iya, karena apa ya, kan kalau dia mau mementingkan bagian di Statement nikah siri. Misalnya kalau ternyata anggaplah emang nikah sirinya nggak ada gitu, anggaplah sesuai yang disampaikan sama Mas Andrigo. Tapi begitu di tes DNA ternyata anaknya positif anak dia gitu kan. Ya terus buat apa gitu loh. Iya, justru aku mikirnya dengan langsung tes DNA itu bener-bener langsung ngeruntuhin semuanya. Berarti ini bukan berarti nggak ada nikah siri dong. Yang ini bukan itu kan. Jadi dada runtuh semua kalau menurutku gitu. Iya. Tapi penasaran nanti people ngikutin gak yang masalah ini? Aku pengen tahu nanti di komen ya. Sekarang kita nggak usah terlalu lama nih, udah terlalu kusut juga nih, pusing. Tapi lebih pusing kemarin sih sumpah. Ini masih enjoy gitu. Kemarin pusing banget. Naon sih nanya kemana dijawab kemana tuh. Liar kan mamang ge jadi nak gitu. Sekarang kita malah langsung aja ke intermezzo. Meluncur. Pakai apa? Aduh, meluncur. Cus. Nyo, kita buka dengan detik-detik maling sopan kepergok ceki-ceki people. Play. Cari siapa? Nyari apa namanya? Ya? Ada nggak? Siapa? Bos bos Sakura 4. Sakura 4, siapa namanya? Anissa. Oh, enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Mau diterain maling apa mau ditaruh lagi sepedanya? Bukan, ini katanya punya Anissa ini. Anissa siapa? Anissa Sakura 4. Enggak ada. Nggak ada ya? Ya, taruh lagi dah. Pintar masnya ya. Salah 4 berarti. Anissa siapa namanya? Anissa. Bukan Anissa katanya. Sakura mana? Sakura 4. Ini Sakura 4. Nomor berapa? Kurang tahu dia kos kan? Ini bukan kos. Oh, makasih ya, Mas. Makasih ya Mbak. Tapi gokil sih, mbaknya tenang banget Tenang. ya, nggak panik. Nah Nyo, ini kalau aku mana nih kalau ngeliat ini ada dua kemungkinan. Pertama emang beneran maling. Kedua masnya dikerjain gitu. Oh iya. Karena dia sambil kontekan di handphone gitu dan kelihatan kayak orang bingung gitu. Iya. Ini beneran maling atau emang lagi dikerjain gitu? Nggak tahu. Disuruh ngambil sepeda gitu di rumah ini gitu. Kalau emang dikerjain, wah anjir yang ngerjain sih. Kalau emang maling, bener sih dia bilang makasih sama ibu ini yang baik. Kalau diteriakin habis sih. Iya. Sampai ditawarin mau diteriakin maling atau mau ditaruh lagi sepedanya. Gokil, tapi maksudnya gokil sih mbaknya setenang itu. Tenang asli ini sumpah aku akuin tenang. Kalau misalnya panik kan, wah maling gitu pasti dong. Tenang banget sumpah, tenang. Keren, banyak respect. Keren. Sekarang kita ke mengan meluncur. Nyo, ya. Ini mengnya tenang juga nih kayaknya nih. Karena dia lagi bermasalah sama babunya ceki-ceki people. Play. Kalau ngambek-ngambek nanti dimakan hantu loh. Ayo bubuk sama Mio, masuk kamar. Ya sudah, biar aja pesek hidungmu nanti ya. Biar aja, kalau ngambek-ngambek nanti dimakan. Kenapa mukanya begitu? Mungkin dia kenapa sih babu ini bacot mulu gitu kali ya. Tapi kayak kaget gitu mukanya. Tapi kan tenang kan dia, nggak tingkah. Nggak kayak si Abu nggak ya. kayak si Abu. Mau mulu lagi nih. Terus. Nih Nyo, ini ada Meng yang cosplay jadi kue dongkal. Ceki-ceki people. Play. Ya, beberapa jenis kue dongkal ya. Ini gulanya cukup merata ya kalau yang ini. Itu serius kayak gitu warnanya. Di kuping sama di buntut kalau yang ini ya. Kalau yang ini gula semua. Gula semua. Yang ini sumpah. Kamu tahu kan kue dongkal? Tahu. Kayak gini kan putih terus ada iniannya. Gula. Iya. Asli. Yang ini kue dongkal gosong. Ini kue dongkal busuk. Dedek. Anjir banyak banget kucingnya Nyo. Iya. Jadi aku punya lucu-lucu banget yang ini sumpah. Nanti kalau kita punya rumah begitu juga Begitu pasti. Juga banyakin. Tapi dari tadi sekitaran ini mana? Mau semua lah. Oke, salah. Maaf. Lanjut lagi. Terus.
Ini ada kucing yang mengeluh nih kepada manusia-manusia yang menganggap hidup jadi kucing itu enak. Dia mengeluh jadi kucing itu capek katanya tuh Ciki people. Play. Tahu ya woi, capeknya jadi aku tiap hari ngelakuin hal yang sama terus. Mulai dari makan, main, berak, intipin janda, tidur. Ya Tuhan, aku tuh capek oi, capek. Mukanya lucu banget. Asal kalian tahu ya mukanya woy. lucu banget. Lucu gemes. Gemes. Pengen kamu apain? Ini gendut banget ya lemak ini. Kayak ini kayak Pororo kan? Kayak Pororo iya lemak ini yang lebar nih Nyo. Last yang main kita kasih Nyo meluncur. Nyo. Ini main yang dikena magnet katanya. Ada magnet katanya seperti ada magnetnya. Ceki people. Play. Padahal itu baru bangun nggak sih? Jadi ternyata mungkin dia nggak bangun, dia cuma merubah posisi gitu. Capek banget, abis begadang seharian gitu, capek banget, abis berantem kan Oyen ya, abis latihan biar jagoan gitulah ya Nyo. Habis kita kasih meluncur ke setting tuh. Super Tank. Meluncur. Yes. Nyo. Yes. Gokil. Super Tank kita kali ini ada 7. Mantap. 7, 2 yang oranye gokil. Banyak sekali. Wow. Kita buka yang pertama ada dari Arwin. Malam Nyomang, lanjut lagi. Banyak kayaknya masuk deh nominasi Ratu Drama. Kok playing victim muter-muter akhir-akhirnya mempermalukan diri sendiri. Mamang sampai nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata, sumpah. Iya juga sih dipikir-pikir Pinka Mambo kita masih bisa ini kan menelaah ya. Kalau kemarin aku blank kayak udah ngangong aja aku pusing. Nextnya disambut sama Abiyu. Nitip sendal juga ke Arwin. Terlalu banyak yang aduh liar pokoknya Mbak ya. Tribulan dari masalah ini ke up lagi apa karena konten Densu yang viral itu yang pengen diakui bapaknya dan TSDNA. Iya, betul. Aku udah firasat sih masalah lalu itu bakal hidup lagi. Itu bakal di up maksudnya ya. Oh di up. Itu feeling aku sih ke arah sana sih. Nextnya ada dari Rukhaya. Numpang lapaknya dong ke Arwin, gatel pengen komen juga kata pengacara ibunya ingin membuktikan siapa bapak dari anaknya. Itu sesimpel tinggal lu ingat lagi aja sih. Nextnya disambut sama Repi. Aku setuju sama Nyonyo. Nonton klarifikasinya malah jadi keinget sama Pinkan. Jadi keinget padahal bukannya Bang Den waktu itu nggak sebut nama ya. Kalau aja si mbaknya nggak ngerasa kesenggol dan blunder, nggak bakal sepanjang ini masalahnya. Kasihan anaknya dijadiin tameng. Semoga anaknya punya hati yang lembut dan pemaaf. Asli parah si emaknya katanya. Nah kan selaras dengan ini tadi klarifikasi dari Bang Densi ya. Nextnya dari Nur Hasanah. Hade Eling tuh sadar gitu kan. Malu. Wijaya Toha ikut komen. Mamang Nyonyo hati-hati posting curhatan tentang si Abu. Jangan-jangan nanti disomasi si Abu. Nanti kita ikutlah si Abu lah pusing. Next saya Nur Hayati numpang komen ya kak. Aduh nggak jelas banget, nggak ngerti mbak ke apa aja itu. Next Alpi Agatha. Terima kasih. Puteng aku puyeng. Disambut sama Jail Keling. Ikutan dicari laki-laki yang bingung nggak nyebutin instansi namanya, tetap aja yang dituju udah jelas itu kan. Buka aib biar anaknya tahu kalau emaknya yang ngelakuin Oke. Kalau kata Bang Hotman pergaulan ala barat, punya anak mungkin biayain anak, yang nyuruh kumpul kambing. Itu intinya. Iya. Nextnya Novita. 11 tahun berlalu dan 11 tahun juga aku bertanya. Lah lo kowe apa itu? Ngene karo kamu begitu sama siapa mbak? Kok bingung dibikin sendiri malah dibikin sendiri malah ngajak-ngajak teman gitu. Heran dah. Oke, nextnya Andi Jukis ya. Kata pengacaranya untuk lebih meyakinkan apa salahnya tes DNA kedua. Nanti udah tes DNA kedua hasilnya negatif, anak Densu yakin bakal terima. Ya tenang dong, masih ada ketiga keempat dan bisa kan. Memang kalau terus ini woman playing victim sampai pakai baju Shopee katanya Mas siap ya.
Nextnya anjir ini rame nih dari Jonita ya. Jalianeri. Konferensi pers Perni ini sungguh menguji kesabaran. Sabar ya nyaman satu people, ini buat diri sendiri juga yang sama keselnya. Tuh dari ini kan Putri menyamakan Sama, ya gitu kan dari Irfan. Irfan. Kalau diruk lagi dari segi bahasa yang keluar dari Perni dan pengacara, ini blunder parah sih kalau menurut Irfan ya. Kalau dari Oke, Rasanya pengen buang handphone di tempat sampah katanya. jangan Kabar. anjir, nanti dipungut. Nextnya ande kakak definisi itu. Yaudah ini ngebales ya, lebih ke playing victim, Cruella. Numpang lapaknya Kak Joanita. Terlepas apakah antara Densu dan V pernah melakukan hubungan atau tidak, Lalu lalu hasil tes ZNA DNA menyatakan Densu bukan ayah biologisnya, berarti si V bercocok tanamnya bukan hanya Bang dengan Densu Sudo. dong. Nah siapakah pria yang menanam ya di kebun anjir parah. Kirain logika saja kalau posisinya Densu ada di gua, nggak mungkin gua up ke media kalau gua punya anak di luar hubungan pernikahan otomatis bisa menghancurkan karir gua. Lol, kata sebagai netizen kita kenal sama Densu, malahan sama V kita iya. Nur Sahadatin, iya nih anjir berasa mau jawab isai plus ujian panjang. Tapi jujur itu juga ada di pikiranku, rata-rata setuju ya. Ardi hari ini juga setauku Densu nggak pernah sebut nama betul. Yakikukan kali ini karir perempuan ini bakal habis sih. Ya, apakah menggali kuburannya sendiri? Tante Nimura makasih lapaknya. Harusnya kalau mau tes lagi seharusnya ketika hasil pertama yang nggak yakin mending langsung betul Kayak pada kemarin saat kataku. itu. Syahrul siapa bapaknya kayak simple Bikinnya sama siapa? ya sederhana sebenarnya Maya. Nextnya Rashi makasih lapaknya Mbak Joanita. Saya sih Jadi bingung. binun. Bener kata Nyonyo. Jadi di sini Feni berjuang mencari siapa ayahnya. Waduh, dia emaknya lupa bercocok tanam sama siapa aja. Mbak Yuda Pratama, assalamualaikum semuanya. Pengacara tidak mempelajari kasusnya dulu nih. Betul terlihat ya. Kalau dari sekilas dari kemarin ya. Kodop katanya. Tuan Nugroho. Wah, banyak Waduh. sekali. Kalau gue jadi wartawan gue pasti bakal tanya nih sejak kapan ya anak umur 11 tahun bisa bermain sosial media ya dan sebagainya. Bener masuk akal. Playing victim segala macam. Wah kulit lihatnya seakan di bawah iya berlindung ya. Prabudaya yang kentut siapa yang marah siapa. Riana numpang masuk TV Sultan Santuy terima kasih makanya agama Islam wanita poliandri apalagi Salome di Salome tukang hajatan lah malah balik nanya kapan siap tes DNA lagi. Pugu Bang Densu mah udah siap. Iya udah siap Yomi Lovers. Kalau yakin bener sekalian aja beberin data dan fakta kapan berhubungan badan dengan Densu, kronologi yang lengkap sama reka ulang kalau perlu. Carlos Premium tim yang pengen nyentil ginjal pengacaranya mana katanya. Aduh nextnya ada dari Yvonne Real Heart. Ini aslinya aku lupa namanya Verni. Jadi ingat lagi gara-gara dia nantang tuh tes DNA. Itu pengacara lulus sekolah hukum gak sih? Lah kalau nyari bapaknya ya bikin list siapa. Sabar kak. Sudah kan udah dites dan negatif. Udah bilang minta maaf juga kan Verninya. Lah cari yang lain sih katanya. Boleh nanya nggak sih kira-kira ada berapa orang? Itu RSCM mestinya nuntut Verni. Bisa banget loh. Nextnya Karmini cantik. Maaf nih emang boleh nggak sliding kepala pengacara? Kenapa di sliding anjing? Greget banget aku denger statement di perempuan pengen banget yang punya anak. Oke dari Kodensu. Iya bener. Aduh heran anjir. Nextnya Indria Restina, terima kasih. Terima kasih juga. Oke, Miss Online. Kucing PMS Miss lucu. Kucing PMS lucu. Oh, ini kuning-kuning nih. Nextnya kuning-kuning nih. Last of the last ada dari Usiambon. Hai Nyomang, apa kabar? Aib sendiri dibawa ke publik. Kalau emang DNA-nya negatif, ya wes, jangan diangkat lagi luka lama. Kasihan anaknya diserang neti. Anakku juga pernah DNA tes sama suami aku, cuma pingin tahu kromosom itu ikut aku apa emaknya atau dedinya gitu. Ternyata 94% itu ikut suami aku alias bule. Kok gitu amat cari perhatiannya. Sangat miris ya Nyomang. Demi pansos anaknya dikorbankan. Salam gendong. Gandong tuh apa? Gak tahu. Salam gandong dari San Francisco. Mantap. Salam balik dari Orange Garden. West Jakarta. Aku mau jeruk. Habis. Lindungi pipi.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Siniin. Dan kayaknya harus nyari kucing kayak Pororo biar dia yang dimak-mak jangan aku. Mamang. Tapi Makak cabut dulu dan ciao.